pada saat ini laut ya, ini laut lepas nih. Terus di sini ada sabuk apa, master semakin tinggi. Paling tinggi sabuk apa? Yang paling tinggi itu justru sabuk putih. Oke, sabuk putih. Iya, tapi jubahnya jubah putih. Jadi bukan baju biasa. Yang paling rendah itu kalau di karate paling tinggi hitam. Beda, nggak sama kayak karate. Beda. Beda. Pokoknya yang paling tinggi justru yang putih karena jubahnya putih. Oh, bukan ada sabuknya gitu? Sabuk gini tapi jubah putih. Oh, semua putih. Jadi panjangnya segini nih jubahnya. Kayak sekte-sekte yang di kayak itu. dipakai sama si itu di foto yang tadi aku tunjukin. Oh iya, gue lihat. Oke. Udah nih kan. Jadi sabuk, misalnya aku nih di belakang ada murid aku. Ini laut lepas ya. Di sini sabuk apa, di belakang ada muridnya. Nah, pas yang aku nih, pas begini kan mau maju kan. Mau maju tuh kan ngelawan ombak. Nah, kan nggak bisa berenang. Badan aku tuh keputar, terus keseret. Ketarik. Terus? Ya, akunya sempat hilang, sempat nggak ada. Sempat ketarik, itu ada tim SAR. Kecelakaan. Ada di koran Jawa Pos itu. Masuk berita. Ke bawah? Ke bawah. Aku sadarnya tuh ditamparin sama tim SAR, tapi udah gelap. Ditamparin, ini udah pasir, udah apa. Terus, gara-gara lu, kata mama aku. Nih, lihat kan, gara-gara kamu. Nah, aku selamat gara-gara aku bilang, Tuhan Yesus tolong dibalikin aku ke pantai. Jadi lu kan kegulung. Yes. Itu kan gini nih. Itu kan ngeblank. Muter badan aku. Ngeblank kan? Yes. Udah panik. Aduh gimana? Tapi aku sempat bilang Tuhan Yesus tolong, makanya aku dalam dibalikin. hati. Teriak aku, Jesus tolong. Terus lu nggak sadar? Nggak sadar, tolongnya digamparin sama tim SAR. Tim SAR? Ya. Berarti udah pada saat proses itu ada tim SAR-nya? Ada. Kan gara-gara itu kan sebenarnya kan kecelakaan kan jadinya. Iya, kayak ujian biasa aja, kayak bela diri gitu. Sadar. Setelah lu sadar? Ya, setelah aku sadar, aku masih sempat ada di tebing situ nungguin si teman aku yang 5 orang meninggal ini kan. Karena teman-teman aku semua jadi kayak bete, kayak gara-gara lu nih. Tunggu. Berapa orang yang akhirnya ke bawah? 5 orang. 5 Karena orang. ngeliat aku hanyut, mereka lompat itu. Nolongin, tapi justru mereka yang nggak ada, pergi. Yang selamat cuma lu doang? Aku yang selamat. Yang 5 meninggal. Ada di Jawa Pos itu. Terus? Itu mamaku sempat yang kaget karena anak aku udah nggak ada gitu lah ya. Mamaku udah anggap aku udah nggak ada aja. Keluarga aku juga nganggap aku nggak ada. Iya, kan Karena ceritanya kecelakaan. Iya. Oke. Sadar nih lu. Setelah aku sadar ini, kita balik ke headquarter di Surabaya. Belum pulang ke rumah aku. Nangis-nangisan dong kita semua, nangis, tapi dipanggil sama si Kak Yan ini. Ya kan? Gitu. Ini awal-awal kehancurannya gara-gara ini. Aku bilang, kenapa aku? Kamu ngapain tadi nyebut nama itu? Aku teriak Jesus tolong sama dia, nggak boleh teriak nama itu. Karena menggagalkan rencana dia kan tadi dia mau ngekat aku supaya aku in the future aku nggak akan bikin kesaksian seperti ini. Iya, paham ya? Kan dia visioner, ngerti kan? Ini di dalam sekte itu agamanya itu sama semua beda-beda. Ada beda-beda. Dia kan punya kemampuan nih orang. Ombak aja kan bisa ke ya ibaratnya. Ya. Pada saat itu yang lain ke bawah ombak kan dia nggak tahu. Bukannya dia nggak bisa tolong ya, aku yang merinding. Bukan dia nggak bisa tolong. Mungkin ya, ini POV aku ya. Mungkin dia saking marahnya, planningnya berubah. Dia nggak fokusnya ke 5 orang yang meninggal ini. Menurut aku. Oke. Jadi intinya adalah dia membiarkan saja gitu kan, itu POV lu kan. Jadi ya udah, jadi semakin membuat aku feel guilty. Oke. Tuh kan? Dan setelah itu berlalu, kemudian di part mana yang akhirnya membuat lu stop, berhenti, bertobat? Setelah aku dari headquarter dan dia bilang, kenapa kamu nyebut nama itu, ya kan? Aku bilang, aku nggak sengaja, gitu. Kamu kan tahu aku nggak suka, gitu, sama dia. Nah, pas dia ngomong kayak gitu, aku ingat di belakang dia kan ada foto Tuhan Yesus kan. Tapi sedih, segede ini nih fotonya nih. Tapi posisinya nggak begini ya, tapi begini nih. Ini segede ini, peplo nih.
Oh, ada foto Gedenya, begini seperti ini. tapi di belakang, di tempat biasa kita ruangan Iya, itu, iya. tuh yang sedih gitu. Terus Terus aku ngomong nih, kan kamu ada foto dia di belakang, kamu kenal dia? Ya aku kenal. Gitu. Kamu tahu dia? Tahu. Kamu takut nggak sama dia? Nggak ada satu pun di dunia ini nggak takut sama dia. Ya maksudnya dia nggak seneng nama itu disebut gitu loh, Den. ya dia nggak senang Karena- nama itu disebut, terus kenapa dia begitu? Dia punya cerita sendiri ya? Ayo. Nggak ngerti. Lanjut Pak. Yang pasti dia juga punya kepahitan sama keluarganya, tapi Oke. udah nih, habis dari yang dia bilang aku nggak boleh nyebut nama itu, terus aku jadi nunjukin foto itu, maksud aku kenapa lu gua nggak boleh nyebut, mau lu ada foto, Ada foto. gitu kan. Ya, mungkin karena dia juga Katolik kan, jadi kenapa dia ada foto itu hanya untuk akses memori sekali ya buat dia ya, gua nggak ngerti deh. Dan nih, terus aku bilang, Kak, gimana cara nebusnya supaya kamu bisa maafin aku, gitu. Terus dia bilang gini, ya udah kamu pulang deh ke rumah, gitu. Kamu pulang ke rumah, terus kamu lakukan ritual seperti biasa, gitu kan. Terus kamu pulang ya itu yang kayak aku pasang lilin pentagram, itu karena itu kegiatan kita Ada setiap hari. gerakan-gerakannya. Gitu. Kayak film-film gitu. Ini film-film gitu, betul. Berarti oke. Gitu. Ada nama-namanya kok, cuma aku nggak usah sebut nama. Nama-nama. Gerakannya, Oh, nama jurus-jurusnya. Iblis juga ada Itu nama. ada namanya juga. 300 Gitu. iblis itu ada namanya. Ada namanya. Oke, Udah, lanjut, aku lanjut. pulang kan, aku pulang ke rumah, aku ketemu mamaku kan akhirnya. Nah, pas aku ngetok ke pintu kamar rumah aku nih, nah ini nih awalnya berantemnya. Aku berharapnya ketika aku pulang, mama aku itu kayak, sayang, ternyata kamu masih hidup gitu dong. Ternyata enggak. Kamu tuh ya, gitu, berantem pokoknya. Aku dari yang tadinya ngerasa kayak, aduh aku bakalan disayang, aku langsung kayak, kok dia nggak seneng ya gue masih hidup gitu, kok malah gue diberantemin gitu. Gara-gara kamu tuh nggak, kamu tuh masuk, kayak berantem aja, berantem gede. Cerita gitu. Iya. Nggak sempet naruh tas, aku balik lagi ke headquarter. Males lagi. Males. Itu aku udah segini tuh udah gondok Den. Aku bilang ke Kak Yan udah gini, Kak udahlah, aja mama aku. Gitu. Jadi kayak pada saat itu aku merasa momennya tepat nih, karena kan mau minta maaf sama dia kan, gimana cara nebusnya kan. Jadi deh, aku serahin mama aku deh ke kamu, keluarga lu ke kamu. Gitu ya. Itu Gitu. Ya udah, dia bilang itu. Gampang itu. Udah kamu pulang, sekarang kamu balik, lakukan ritual seperti biasa, tunggu sampai mama nggak ada. Maksudnya tunggu sampai mau ngadu. Ini dengan aku melakukan ritual itu. Itu maksudnya dia. Iya, ya, nah, nyawanya diambil karena kan barter kan, aku melakukan ritual, mama aku tidur di kamarnya kan, Serem ya? sama kan ya, Ya. cara kultisme kan. Iya. Nanti aku pulang, balik lagi, mamaku udah di kamar, tidur sama bapak. Ya, aku masuk, aku pakai jubah hitam aku, mau aku melakukan ritual seperti biasa, pasang pentagram dan segala macamnya. Udah selesai, itu tengah malam, masih nggak tengah malam. Lihat di mama udah mati, mama aku Mantap mati. gitu. Nah, aku lihat mama kenapa sih cuma gini? Kayak udah mau tersiksa lah, tersiksa. Sesek gitu. Iya, tersiksa lah. Itu lagi posisi tidur. Tidur. Oke. Gitu kan. Mungkin kan gitu kan. Baru masuk di kamar aku, maaf ya, Iya, jangan dicontoh ya. So, aku masuk kamar aku merasanya ketiduran kan. Ternyata aku bukan ketiduran. Tapi Badan aku itu dibanting ke bawah. Aku sebenarnya tuh pengen memperagakan posisi badan aku karena kan di kesaksian kemarin nggak kelihatan. Ini badan aku ya, ini gini. Bener-bener begini nih, nggak bisa ngeliat. gini. Ini badan aku nih kok berdiri ya, ini Iya, tangan kan. Nih. tengkurap. Gini nih. Tapi nggak sakit ya. Tersungkur loh. Tersungkur. Tapi tanganku dipegangin ini kanan kiri. Siapa yang gitu? Nggak bisa gerak. Oke. Dan aku ngerti ini sesuatu yang tidak menyeramkan, menenangkan, tapi aku ngelawan. Seru. Aku ngelawan. Tiba-tiba dari depan ada jalan langkah santai gitu, terus gini. Masih kan? Yes. Ada bekas 2 kaki. Lagi sih gini. Tunggu. Isa sleep tidur
Aku pikir aku ketiduran. Oke. Tapi enggak, itu dibawa sama kudus di ruangan itu, di kamar aku tuh kejadian. Sadar. Sadar, Oke. sadar aku masih pakai jubah aku kok. Tangannya. Ini nih, bu. Terus aku ngeliat ada yang jalan, terus gini. Terus saya masih nonton. Kamu dikit terus aku enggak, gua berantemin. Wah, dia tahu nih siapa nih. Enggak, aku nggak mau, aku nggak sayang sama kamu. Dia tutup ya. Aku sayang sama kamu. Bukan pakai bahasa Inggris, bukan pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa yang aku bisa mengerti. Iya. Terus kemudian lo lawan dia. 3 kali aku nggak mau, aku bilang enggak, aku benci banget sama kamu. Aku bilang, aku tetap sayang sama kamu. Baru aku akhirnya pasrah, aku nangis karena aku nangisnya gini. Di saat mamaku kayak gitu, papaku kayak gitu, keluarga aku kayak gitu, aku nggak dapet cinta kasih sama sekali. Kok sosok ini sayang sama gue ya? Padahal gue mau bokap gue udah hidup gue kan berantakan. Aduh, bayangin tadi gue tidur dengan itu segala macam. Siapa Den yang menerima hidup gue, manusia? Iya, Pasti maksudnya nggak ada yang mau. secara fakta itu kan beban jiwa. Iya, thank you for understanding. Artinya. Tapi Tuhan gini sayang sama gue. Iya. Akhirnya gue nyerah. Begitu gue nyerah, gue ngeliat badan gue tuh kayak bayi tersungkur gitu, yang kecil gitu. Gue bisa ngeliat kayak kaca nih, dan ada filmnya. Gue masih kecil, gue dibully dan segala macem. Terus gue bilang gini, ini loh alasan kenapa aku benci sama kamu. Aku ngelewatin semua hal ini di hidup aku, dibully, berantem sama nyokap, kakak-kakak gue nggak sayang sama gue. Terus Tuhan cuma bilang, ini tuh hidup, kamu akan lewatin seperti ini. Tapi kalau kamu lewati semua itu dengan aku, kamu akan merasakan damai sukacita. Ada juga film-film yang aku nggak bisa ngeliat. Tuhan bilang, itu bukan bagianmu. Kamu harus percayakan ke aku. Jadi itu future ya, mungkin yang aku nggak tahu. Balik gue di kamar ya. Oke. Gua habis kenapa gitu ya pasti. Gue masih pakai jubah gue. Bayangin, gue yang masih kotor itu, si brengsek ini. Tuhan sayang sama gue. Terus aku nanya, kamu maunya apa kamu sama aku? Ini setelah udah Iya, jangan. kamu maunya apa Tuhan? Cuma satu, maafin mama kamu. Itu kunci dari semuanya. Begitu. Sangat iritasi karena sama cuci piringnya kimiawi. Kebayang nggak kalau ketahuan? Makanya aku pilih Kilonipis. Bersihnya alami, aman buat tangan, dari Isan. Piring bersih alami, bukan kimiawi. Kilonipis. Gak pakai lama, gue ke kamar nyokap. Mama udah gini. Begitu apa sih kalau ngomong sakratul ya? Apa sih udah mau mati. Wah, gue langsung gini, mah dengerin Lea ya, mah dengerin Dede ya, dengerin Dede mah. Jadi Dede tuh selama ini ikutin gue cerita, ikut aliran ini mah ini, terus papaku bangun. Kenapa sayang? Aku udah gak gubris papaku, aku pokoknya semua cerita. Aku sebelum mama hari ini gini-gini, aku ketemu Tuhan mah di kamar, cerita gue semuanya deh. Mama aku nangis, papaku langsung tersungkur. Terima kasih Tuhan Yesus, kamu balikan anak aku. Terima kasih Tuhan. Cuman itu doang dari papaku. Dan ini aku masih ingat, di solusi aku tes skip. Papaku ngajak aku berdoa kan. Mamaku nggak bisa duduk. Oh, sayang, kita berdoa. Mau Pak? Pegang. Set. Bapak kami di surga. Lu tau nggak Den? Gue ketampil ya. Jauh. Papaku bilang, apaan nih? Papaku ternyata juga baru kali itu ngalami okultisme kan ternyata. Apaan nih? Ditarik lagi Bapak. Dipegang udah kuat sama bokap gue. Mental Den. Bapak kami semua mental gue. Panas nggak bisa. Dari situ papaku langsung, terima kasih Tuhan kamu balikan anak saya. Tahu kok ternyata selama ini ilmu yang aku itu nggak beres. Iya. Terus apa yang terjadi di situ? Setelah kejadian malam itu, aku bilang ke papa gini, Pak, besok dia pasti akan datang nih Kak yang. Tapi papa jangan takut ya, karena apa? Karena malam ini maksudnya kan aku nyerahin nyawanya mama buat dia gitu. Iya nggak apa-apa sayang, apa harus gimana? Berdoa kali, aku nggak ngerti, aku nggak tahu Pak harus gimana. Yang pasti, mama aku masih rebahan, tapi getting better karena kan papaku berdoa buat mamaku terus kan. Udah
cuman tuh, mamaku bersyukur dan akhirnya aku cerita, malam itu aku selesaikan dengan aku bercerita selama ini aku ngapain, apa, nangis-nangisan. Tapi belum ada ucapan memaafkan ya, maksud aku cuman memaafkan tapi hanya sebatas biasa aja. Gongnya yang pas aku di malam batu malam I3 itu, gitu. Jadi pada saat bangun mama itu akhirnya bangun segala macam, mama udah cerita. Mamaku jadinya tahu nih, oh selama ini kamu gak pernah di rumah, jarang di rumah. Terus kamu yang di pantai lihat itu iya mah. Oke. Itu Jadi cerita. mulai benang merahnya nih. Yes. Tapi pada saat dia tidur di atas itu dia ada cerita kondisi dia ngalamin. Enggak, mamaku nggak cerita. Cuman mama bilang semakin hari, mamaku juga kesaksian juga pada saat itu. Semakin ini sih, semakin kayak nggak ada tenaga, hilang. Oh, Semakin pas, hilang. pas tidur Yes. itu Iya, dia semakin kayak ngerasain mau hilang aja gitu, mau hilang. badannya itu. Kayak mau kambil kamu gitu. Banget ya. Oleh Tuhan datang tidak pernah terlambat. Iya, oke. Oke. Dah. Selesai nih. Yes. Lanjutannya? Besoknya, Heeh. besokannya bener kan si kaknya datang sama takut sama satunya itu kak datang bertiga dia datang semuanya samar dan datang papaku di depan udah nungguin terus papaku bilang ini saya tahu kamu saya mau dedek enggak mulai hari ini dedek tuh miliknya Tuhan Yesus ngamuk dia dan kan aku tuh posisinya di belakang karena kan belum pelepasan ya jadi benang merah antara aku sama dia kan masih kuat kan aku di belakang itu di kamar bisa berasa badanku dia dateng nih aku lari ke ruang senam rumahku kan ada studio senam kan aku lari ke ruang senam mamaku di situ lagi ngajar senam kan aku tarik tangannya bilang ma dia dateng aku bawa ke belakang ke toilet aku bilang ma maafin dedek maafin dedek terus yang mama hari itu kan diambil sama dia terus mamaku cuma bilang sayang Tuhan Yesus itu lebih besar daripada dia yang ada di depan sana itu mukanya mau di depan gua dan gede aku tuh kan sayang sama kamu udah jajing kan aku tuh cinta sama kamu selama ini ketika kamu sama mama kamu berantem apa kan selalu ada buat kamu kayak jajing Mukanya si itu terus si guru si mama guru itu secara apa? spiritual tuh mamaku dulu gini dan dari belakang aku bisa ngerasain Tuhan gendong aku ke belakang kayak no dia punya aku sekarang mundur dia ke belakang mamaku kayak cuman gini sayang Tuhan Yesus yang jagain kamu tuh besar mama gak khawatir yang siapa yang jagain kamu nangis gue nih Iya, ini complicated nih ya. Yes. Complicated. Itu. Terus. dengan usiaku yang masih muda seperti itu aku ngelewatin hal-hal seperti itu tapi sama Tuhan aku dibikin tenang deh Iya. karena aku bilang ini Tuhan aku berdoa aja nggak ngerti caranya kayak gimana pada saat itu aku masih ingat dikasih Alkitab sama mamaku aku masih belum bisa baca Alkitab bukan belum bisa nggak bisa baca tapi nggak bisa lihat karena kan masih belum dilepasin Maksudnya lu nggak si bisa lihat? iblis-iblis di dalam diri aku Nggak masih bisa banyak baca? nggak bisa nih dikasih ini saya coba baca Alkitabnya Baca. enggak bisa nggak ada tulisannya mama langsung bilang darah Yesus mama bilang gitu oke saya berdoa ya kayak gitu Terus udah nggak bisa tuh akhirnya mamaku tiap malam berdoa buat aku panas badan aku panas terus sampai suatu saat karena aku kan jadinya kan berdoa dengan cara aku bukan seperti ini aku bilang kata mamaku di dalam aku berarti ada banyak roh-roh jahat kan dan kan mamaku kan ngerti kan gitu ini gimana ini Tuhan yang aku nggak ngerti caranya kalau manifest nih ya kalau malam-malam nih aku nggak mau pamer sih tentang si jahat tapi aku bisa yang kayak gitu-gitu sendiri manifest dan kalau kayak apa tuh? manifestasi jadi si roh-rohnya di dalam ini kan kayak tahu gitu kalau bakalan dikeluarin bentar lagi manifest dia Oh, bergeraknya kayak iya kayak gitu. yes Jadi kayak orang kesurupan. yes mama kuliah tadi aku lihat Kalau kesurupan gitu bagaimana? Berhenti? capek oh kayak gini-gini nih aku langsung begini mama aku langsung berdoa gitu karena iblisnya itu udah kayak Iya, lu udah aneh. iya udah bertentangan karena mama papaku rajin doa Den Iya, tiap paham. malam gitu ya ditumpangin tanganmu ngamuk aku Iya. Lu Jadi paham, proses kan? penyembuhan Iya. gitu. Tapi karena mama papaku tidak punya kuasa untuk pelepasan, jadi mereka cuma hanya berdoa buat aku setiap malam. Manifest gitu, panas badan aku.
Tapi lu nggak sadar itu. nggak sadar. Kesurupan. Mama aku yang cerita, iya. Oke. Proses. Terus Sampai akhirnya suatu saat sahabat aku namanya Uci, di orang Ambon, sahabat aku, kita suka pergi ke gereja bareng. Dia datang nih ke rumah setelah sekian lama kita nggak ketemu. Datang ke rumah. Ke gereja nih sekolah minggu mau nggak? Aku sama mama aku lihat-lihatan. Begini kayak gini, gitu kan. Saya kamu ke gereja deh gitu. Nah, ke gereja nih kan aku sama dia, sama mamanya dia. Pergi tuh, gereja. Ketiga, sampai di gereja, aku masih ingat gerejanya itu gereja GPIB Maranatha di Surabaya. Turun dari gereja, turun masuk, mau masuk ke gereja, gue nggak bisa masuk deh. Temen gue masuk, ayo, nggak bisa masuk. Serius? Dan Ini loh, sahabat aku udah meninggal tapi. lu ngerti kan perspektif gua kan? Ngerti. Ya, ngerti ya. Gua ini orang awam, Yes. nggak pernah mengalami. Betul. Ya kan sulit lah untuk bisa Yes. masuk nalarku Ya, ini. kamu mewakili banyak netizen yang sampai sekarang tidak percaya dengan apa yang Iya, aku alami. ya lu ngerti dong ya Yes, perspektif paham. itu. Jadi pada saat lu mau masuk ketahan gitu. Nggak bisa. Kayak ada tembok Iya, pasang gitu. yes, kayak gini. Terus panas. Oke, lanjut. Udah nih, aku nggak bisa masuk kan. Terus karena Tante Olin nih masih ada nih orang di Jakarta Tante juga. Olin Tante ini Olin, siapa nih? guru sekolah minggu yang Ngajak? membantu aku untuk pelepasan pada Oh, saat oke. itu. Bisa masuk. Dia di dalam bulan kan, terus si Uci ngomong gini, panggilin mamamu dong, bilang gitu. Oke, bentar, dia masuk ke dalam, panggil mamanya kan. Kenapa deh? Gitu dengan logat Ambonnya, kenapa deh? Aku nggak bisa masuk Tante. Hah? Bingung. Enggak. Kan? Maksudnya? Aku nggak bisa masuk. Langsung dia ngerti. "Tak, Uci gitu, dia ngobrol sama temen aku, ya kita pulang, dibawa ke rumahnya Tante Olin ini. Oh, nggak jadi masuk. Nggak jadi masuk gereja, dibawa ke rumahnya dia. Terus habis itu aku masih ingat Tante Olin di ruang tamunya tuh kursi-kursinya diminggirin, aku bilang, Tante Olin tolongin aku. Ya, aku ngerti gitu. Selama ini kamu ikut apa? Dia langsung tahu. Karena orang gereja yang khusus okultisme kan langsung paham ya. Betul. Akhirnya aku kesaksian sambil lalu dia ngambil minyak urapan dan segala macem. Dia ngerti, kamu duduk di tengah. Aku masih merinding ingat itu. Aku duduk tengah. Dia minyak urapan, dia kelilingin gitu, dia berdoa. Udah proses gue. Oh, kemasukan. Proses. Parah. Bukan kemasukan, tapi yang di dalam aku pingin keluar. Iya. Tapi nggak sadar. Setelah Nggak sadar. Aneh Itu lah. yang bisa kasih kesaksian ya itu. Tante Marga, orang yang masih ada di Surabaya. Tante Olin ada di Jakarta orangnya. Itu nggak dapat direkam ya. Itu dia. Karena tahunnya itu memang jarang. Nggak Siswa ada. masih belum jarang. Nggak Kalau ada. zaman sekarang kan langsung itu. Dan adik aku kan dia kebetulan lagi ada di sini kan, ada di Jakarta. Jadi dia lama di Jerman. Dia sempat melihat proses itu. Aku masih ingat waktu jemput dia di bandara, dia sempat ngomong kayak gini. Karena dia penasaran kali ya, setelah kita kira udah gede. Kamu ikut nggak sih kak? Apaan? Kamu tuh pernah terbang. Oh, Aku aja nggak tahu. dia sempat pernah Terbang lihat. maksudnya iya, jadi pas aku di pelepasan di rumahnya Tante Olin itu, adik aku nonton, tapi kan nggak boleh deket-deket kan. Tapi Saat melihat dia tadi yang proses cerita itu. Iya, Oh, lu nggak sadar ya? nggak sadar. Dia sempat melihat lu melayang gitu. Yes, jadi makanya kan ada netizen bilang, kok kamu bisa seperti itu, bukan cerita aku, keluarga aku yang bercerita ke aku dan aku sekarang kesaksian. Iya, tapi lu bisa ngerti juga kalau dari perspektif Yes. awal susah Yes. banget diterima Iya, nalar ngerti, ya. paham. Oke. Udah nih. Setelah pas itu apakah langsung sembuh atau tidak? No, itu prosesnya 3 bulan aku pelepasan. Oh, jadi begitu mulu lu? Iya. Sesulit Jadi itu? kalau sesulit itu, jadi ketika kalau mau keluar itu aku berasanya di sini sakit sama di sini sakit. Terus badan aku pasti udah mulai berubah, bukan kayak Di aku. sini, belakang di sini? sini nih, di sini nih. Iya. Kenceng gitu kayak. Nah dari situ aku pasti ngomong ke guru sekolah minggu gini, tante, gitu. Aku udah kode kan aku tahu kan. Udah di situ aku udah nggak ingat. Oke. Jadi aku bisa tahu ada apa aja itu karena cerita dari guru sekolah minggu saya. Iya, dan lu menceritakan kembali kondisi yang lu nggak sadar. Iya. Oke. Nah, pada saat proses pelepasan terus itu, akhirnya kan berarti di dalam badan lu tuh ada banyak setan ya? 365 jenis. 365. Kan dicatat sama orang gereja. Oh, jadi keluar satu-satu? Iya, dicatat. Ada yang langsung dalam 1 hari itu, ada yang langsung 3, kadang ada yang 1, gitu prosesnya. Dan itu melelahkan loh, Den. Itu aku nggak makan sama sekali. Iya, Kok aku bisa tahu? Diceritain.
Aku pokoknya begitu aku sadar terakhir itu setelah yang ke 365 keluar, itu aku langsung bisa berbahasa roh dan badan aku lemes. Tapi aku bisa berbahasa roh. Yang cerita di awal tadi, setelah dipanggil ibu, papa lu, Yes. untuk Ih, itu keren itu. Men. oh, Itu keren. Karena forgive, iya. memaafkan langsung dong keluar terakhir. Dan aku yang mengucapkan, kamu keluar dari aku. Itu langsung. Harus kitanya sendiri yang ngusir itu. Kang paket. Dong keluar langsung bahasa roh. Aku Ya, sebentar mas. kata pendetanya, ya it's okay. Nangis, mama aku nangis, semuanya Ya. aku maafin kamu, saya gitu. Paket. Mama maafin kamu, sayang, aku nangis itu Dan. Berasa kayak belenggu yang selama ini ngikat aku itu, you know ya, rasanya gimana lepas dari itu. Oke, setelah itu berarti Inggrisnya udah